Polres Tanggamus berhasil mengungkap 3 kejahatan menonjol dalam operasi Pekan Krakatau 2025. Salah satu kasus bahkan melibatkan senjata api ilegal yang disembunyikan di dapur rumah pelaku. Dalam konferensi pers Jumat pagi, Kapolres Tanggamus AKBP Rahmat Sujatmiko mengungkap hasil operasi yang digelar sejak 1 hingga 14 Mei lalu. Dari 3 kasus yang berhasil diungkap, 2 diantaranya merupakan target operasi. Kasus pertama adalah penganiayaan di Gisting Atas. Seorang pria berinisial HE ditangkap usai menyerang korban dengan kapak di sebuah bengkel. Pelaku dijerat pasal 351 KUHP. Kasus kedua, pengeroyokan terhadap 2 perempuan di Negara Ratu, Kecamatan Kota Agung. Tersangka HA bersama 2 orang lainnya menganiaya korban secara brutal. Satu korban mengalami luka di wajah. Tersangka ditangkap dan dijerat pasal 170 KUHP. Kasus ketiga, sekaligus kasus paling menonjol, pencurian sepeda motor di warung makan yang mengarah pada penemuan senjata api rakitan jenis FN. 3 pelaku diamankan di Bandar Lampung. Senpi disimpan di ember kecil yang disembunyikan di bawah kompor. Selain sepeda motor dan 2 handphone, polisi juga menyita 4 butir peluru dan video saat pelaku menembakkan senjata api. Kapolres menegaskan, pihaknya akan terus mengembangkan penyidikan guna memetakan jaringan pelaku, khususnya terkait kasus pencurian kendaraan bermotor dan kepemilikan senjata api ilegal. Dengan terungkapnya kasus-kasus ini, Polres Tanggamus berharap dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dan mempersempit ruang gerak pada pelaku kejahatan. Salam sejahtera kita semua. Halo, saya rekan-rekan semua dari media. Hari ini kita akan melaksanakan revisi terkait kiat ungkap kita dari Polres Tanggamus maupun Polsek jajaran yang kita laksanakan pada bulan Mei ini, termasuk juga untuk menindaklanjuti arahan dan pimpinan dari pimpinan kita, yaitu melaksanakan operasi pekan yang dimana dilaksanakan dari tanggal 1 Mei kemarin sampai tanggal 14. Jadi kemarin baru selesai ditutup untuk kiat operasi pekan. Selama kurun waktu operasi pekan atau 2 minggu ini, jadi kami tim Polres Tanggamus dan Polsek jajaran mengungkap ada 2 TO yang alhamdulillah bisa kita ungkap. Kemudian hasilnya juga ada 1 non TO yang kita laksanakan pengungkapan oleh Polsek Kota Agung beserta Polres, dan juga ada dibantu dengan kerjasama dengan Polres Prinsip. Kemudian untuk kasus TO yang pertama yaitu itu kasus penganiayaan. Jadi kasus penganiayaan yang terjadi pada tanggal 10 April pada hari Kamis, yaitu oleh pelaku dilakukan oleh korban, yang mana pelaku ini saudara HP. Jadi dia kronologisnya dia sempat marah, kemudian juga ada alat yang digunakan yaitu kapak. Kemudian untuk kapak juga sudah kami amankan untuk barang buktinya. Untuk pelaku HS ini yang 351 kita kenakan pasal 351. Kemudian untuk ancaman di atas 5 tahun. Kemudian yang TO yang kedua yaitu kasus 170. Nah, 170 ini pelakunya ada lebih kurang 3 orang. Kami mengamankan 1 pelaku, semuanya dari depan sini. Ya, kami amankan. Untuk pasal yang kita siagakan pasal 170 sama. Jadi TO yang kedua ini untuk ancamannya di atas 5 tahun. Kemudian ungkap yang ketiga, ini yang ketiga ini non TO. Jadi waktu yang bersamaan, jadi dari tim Reskrim Polres Tanggamus dan Polsek Kota Agung mencurigai salah satu pelaku yang pernah melaksanakan aksinya di wilayah Polres Tanggamus itu kasus pencurian, yaitu pencurian yang pemberatan, yaitu motor. Kemudian pasal yang kita
disangkakan itu pasal 363 ancaman sama yaitu di atas 5 tahun. Kemudian untuk yang non TO ini, jadi setelah kita kembangkan, kita cek, tim melaksanakan pengecekan dan interogasi, ditemukan senpi. Nah, kita temukan senpi. Ya. Sementara ini masih kita kembangkan lokasi-lokasi mana yang mereka sempat beraksi. Untuk senpi juga berikut amunisinya sudah kita amankan. Dan saat ini sedang kita dalami lokasi-lokasi mana yang ternyata memang ada beberapa wilayah yang dia lakukan, sementara masih kita kembangkan dan kerjasama dengan Polres jajaran. Kemudian langkah-langkah berikutnya dari kami, dari Polres Tanggamus, tentunya kita akan melaksanakan pemeriksaan, penyidikan, untuk selanjutnya kita serahkan atau limpahkan berkas ini. Nah, di sini kami sekaligus memberikan himbauan kepada keluarga semua, kepada kita semua, supaya segala sesuatunya sudah ada aturan yang mengatur, supaya kita juga agar hati-hati dalam melakukan perbuatan-perbuatan, jangan sampai melanggar ketentuan yang sudah diatur, daripada nanti akan menyesali. Ya, pasal-pasal sudah ditentukan, aturan sudah ada. Kemudian juga pada kesempatan yang baik ini juga kami menghimbau kepada teman-teman, kepada warga juga, khususnya untuk warga wilayah Tanggamus, apabila ada aksi-aksi yang melihat atau merasakan ada yang berupa ancaman, memaksa, maupun dengan kekerasan, maupun dengan senjata, silakan untuk melaporkan kepada kami, untuk kami tidak lanjuti laporan tersebut. Ya, mungkin dari saya ada tiga ungkap ini yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Silakan ada yang mau disampaikan. Dari Kabupaten Tanggamus, Okin Rajaya melaporkan.